Posisinya nggak nyaman sama sekali di sini. Bisa dibilang memang ini bukan pure 7-seater, tapi Halo Lexers, kali ini kita akan mereview sebuah mobil bekas, yaitu adalah Honda CR-V Turbo tahun 2020. Ini adalah versi terakhir dari CR-V di generasi ini sebelum mendapat facelift di tahun 2021 dan juga mendapatkan sejumlah fitur baru. Nah, kayak apa sih mobilnya? Yuk tonton terus videonya. Secara penampilan, mobil ini sebenarnya memiliki penampilan yang tergolong sangat modern. Hal tersebut dikarenakan adalah headlamp depannya yang memiliki teknologi full LED, di mana desain dari lampu depan yang memiliki teknologi LED ini selalu terlihat lebih futuristik. Di mana seluruh lampu depannya ini mulai dari lampu dekat, lampu jauh, lampu kecil, kemudian juga lampu sennya sudah dilengkapi dengan full LED. Begitu juga dengan di bagian fog lights-nya. Nah, di bagian depan sendiri untuk tipe Prestige ini memang didominasi oleh grill yang memiliki chrome yang cukup besar sekali. Kemudian desain bumper di bagian bawahnya, mengingat mobil ini sebagai sebuah SUV crossover, dia dilengkapi dengan sebagian model plastik seperti ini dan juga seolah-olah di bagian tengahnya hadir underguard yang memiliki warna seperti abu-abu atau kesilver-silveran yang tua. Kemudian di lampu depannya sendiri, dia pun juga sudah dilengkapi dengan daytime running light LED yang berada di bagian sisi sampingnya. Di bagian samping, CR-V generasi ini memiliki penampilan yang membuat menjadi mewah. Apalagi untuk di tipe Prestige ini, dia diberikan sedikit sentuhan chrome mulai dari bagian sekitar lingkar kacanya dan juga di bagian cladding bawah yang membuat penampilannya menjadi elegan. Selain itu, velg ukuran 18 inchinya dengan sentuhan two-tone seperti ini juga membuat penampilannya menjadi subtle. Dan di bagian samping ini, dia sudah dilengkapi dengan kaca spion yang mana dilengkapi dengan LED untuk lampu sennya. Serta mobil ini juga sudah dilengkapi dengan fitur kemewahan, yaitu adalah keyless entry. Di mana keyless entry ini fiturnya ada di bagian driver, di bagian passenger ke kiri depan, dan juga di bagian bagasi belakangnya. Di bagian belakang, mobil ini bisa dibilang memiliki penampilan yang tergolong manis yang dilihat dari lampu belakangnya. Memang ini menjadi ciri khas dari Honda CR-V yang selalu menempatkan lampu belakangnya di bagian sisi pilar, dan kini dia hadir juga ke bagian pintu bagasinya. Dan lampu belakangnya ini sendiri sudah dilengkapi dengan model LED bar, jadi akan menyala cantik di malam hari. Selain itu, untuk lampu sennya dan juga lampu mundurnya masih menggunakan bohlam pijar biasa. Dan di bagian pintu bagasinya sendiri bisa dibilang memang terlihat agak polos di sini, namun sedikit diberikan sentuhan chrome di bagian tengahnya yang ukurannya memang sebenarnya cukup lumayan, namun bisa dibilang tidak terlihat terlalu mengganggu. Dan lagi-lagi model bumper di bagian belakangnya untuk mengesankan macho ala SUV crossover ini, dia dilengkapi dengan kleder berwarna hitam plastik dan juga didominasi warna silver di bagian bawah. Dan selain itu, untuk versi turbo 1500cc ini dia dilengkapi dengan dual muffler sehingga penampilannya menjadi terlihat mewah untuk penampilan di bagian belakang. Untuk fitur-fiturnya sendiri, mobil ini sudah dilengkapi dengan lampu third brake lamp LED, kemudian defogger kaca belakang, wiper kaca belakang, kemudian juga ada kamera mundur dan juga 2 titik sensor parkir. Dan ditambah lagi, mobil ini sudah dilengkapi dengan power back door. Nah, sekarang kita lihat ke bagian bagasinya nih. Untuk di bagian bagasinya sendiri, saat jok baris ketiga beroperasi seperti ini, Anda memiliki kapasitas bagasi yang bisa dibilang cukup kecil, tapi walaupun begitu dia ada 2 step tempat penyimpanan dan ini sebenarnya bisa dibuka, kita tinggalin di rumah. Dan di bagian bawah ini juga sebenarnya bisa kita buka lagi karena ada akses untuk ke bagian ban serepnya. Dan di tempat penyimpanan ban serep ini sebenarnya juga menjadi tempat penyimpanan untuk toolkitnya. Nah, sekarang kita lipat jok baris ketiganya. Posisinya seperti ini. Memang pada saat dilipat seperti ini, kapasitas bagasinya bertambah secara maksimal, namun dia tidak bisa rata dengan lantai bagasinya. Jadi di bagian atas tempat peletakan barangnya ini, dia baru seolah-olah menjadi rata, tapi sebenarnya pada saat kita buka bagian atasnya ini, dia sebenarnya tidak menjadi rata lantai bagasi. Dan hal ini juga membuatnya terlihat kurang manis sebenarnya di bagian
tempat penyimpanannya karena Anda tidak dapat menggunakan kapasitas bagasi secara maksimal karena adanya si jok baris ketiganya. Dan ini kita juga bisa letakkan di bagian sisi bawah untuk menambah sedikit tempat penyimpanannya seperti ini, dan dia menjadi rata dengan lantai bagasinya untuk di bagian belakangnya saja. Yang menjadi keunggulan dari CR-V generasi ini adalah di bagian mesinnya. Dia dilengkapi dengan mesin berkapasitas kecil yang hanya 1500 cc 4 silinder, tapi memiliki figur tenaga yang besar, yaitu adalah 190 PS dengan torsi 240 Nm. Figur tersebut didapatkan karena mesin kecilnya ini dia dilengkapi dengan turbocharger. Selain itu, tenaganya ini disalurkan ke roda depan, mengingat dia berkonfigurasi front wheel drive melalui transmisi otomatis yang juga memiliki mode manual melalui pedal shift-nya. Dan mobil ini sendiri pun juga dilengkapi dengan mode berkendara Eco Mode. Selain itu, sistem pengeremannya sendiri pun juga sudah komplit karena dia sudah dilengkapi dengan ABS, EBD, serta brake assist. Nah, sekarang kita sudah di bagian interior dari CR-V Prestige Turbo ini. Di mana di bagian interiornya dia hadir dengan interior full berwarna hitam di sini dan juga memiliki sentuhan-sentuhan kemewahan seperti ada sentuhan wood panel, kemudian juga ada sentuhan silver di berbagai bagian. Kita mulai dulu dari bagian posisi mengemudinya. Khas sekali Honda ini memiliki posisi mengemudi yang terasa sporty walaupun di sebuah SUV seperti ini. Dengan posisi duduk yang rendah, kemudian juga pengaturannya yang sangat banyak sekali. Dan ditambah untuk tipe Prestige ini, dia dilengkapi dengan sistem kursi yang sudah dilengkapi dengan electric seat di bagian pengemudi maupun di bagian penumpang. Pengaturannya pun di bagian pengemudi ini cukup banyak. Ada pengaturan slider, kemudian juga tinggi rendah di bagian sisi depan maupun di bagian sisi belakang. Kemudian juga pengaturan untuk sudut kemiringan sandarannya. Tapi untuk headrestnya diatur secara manual seperti ini. Dan model joknya sendiri sebenarnya terasa sporty karena saya terasa dipeluk di sini, yaitu dia memiliki side bolster yang cukup besar di sini sehingga badan Anda ini terasa cukup tergenggam dengan baik oleh jok depannya. Nah, dari posisi mengemudinya sendiri ini kita lanjut lagi ke bagian lingkar kemudinya, di mana bagian lingkar kemudinya ini dia sudah dilengkapi juga dengan tilt steering dan juga teleskopiknya nih. Jadi pengaturannya benar-benar maksimal untuk bisa menyesuaikan dengan postur tubuh Anda. Selain itu posisi seat beltnya sendiri pun juga dapat diatur sudut ketinggiannya ini agar Anda dapat merasa dengan nyaman pada saat duduk di sini dan menggunakan seat belt. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian fitur-fiturnya. Untuk fitur kita mulai dulu dari instrumen clusternya. Instrumen clusternya ini cukup terlihat modern di sini walaupun memang belum dilengkapi dengan MID berwarna, tapi sangat informatif. Untuk di bagian sisi kiri dan kanannya ini, di kiri ada temperatur mesin, kemudian di kanan adalah untuk tangki bahan bakar, dan di bagian tengahnya ini ada bagian analognya untuk putaran mesinnya. Di layar MID-nya inilah baru lengkap nih informasinya, di mana dia ada posisi tuas transmisi, kemudian juga kecepatan secara digitalnya, kemudian juga di sini ada konsumsi bahan bakar secara real time dari throttle gas, kemudian temperatur udara luar, odometer, dan trip meter. Dan kita untuk membaca MID-nya kita menggunakan tombol yang ada di samping instrumen clusternya ini. Di sini Anda mendapatkan informasi jarak yang bisa ditempuh dari sisa bahan bakar yang ada, kemudian juga konsumsi bahan bakar secara rata-rata, kemudian ada trip meter, kemudian juga ada informasi soal kapan waktu untuk penggantian oli berikutnya. Nah, itu saja untuk di bagian instrumen clusternya. Lanjut di bagian lingkar kemudinya terasa mewah. Dia dilengkapi dengan bahan berlapis kulit seperti ini, ada jahitannya. Kemudian di sisi kiri adalah tombol-tombol untuk pengaturan dari audio, di kanan adalah untuk cruise control. Mobil ini sudah dilengkapi dengan fitur tersebut. Dan di bagian belakang lingkar kemudi ini ada pedal shift-nya. Kemudian di belakang dari lingkar kemudi, di sebelah kanan ini ada tuas untuk lampu sen, lampu utama, lampu kecil, dan juga lampu fog lights. Sedangkan di sisi kiri adalah tombol maksud saya tuas untuk wiper kaca depan dan juga wiper kaca belakang yang dilengkapi dengan fitur intermittennya, tapi tidak ada pengaturan untuk interval waktunya. Oke, kita lanjut lagi di sebelah kanan. Di sebelah kanan ini dia ada tombol untuk engine start stop, kemudian juga ada tombol untuk mematikan traction control, kemudian tombol untuk membuka bagasi. Memang di tahun 2020 ini terakhir sebelum mendapatkan facelift dan juga ada fitur Honda Sensing untuk di tahun 2021, tapi di sini belum. Jadi kalau ada fitur Honda Sensing, di sebelah kanan ini ada dua tombol baru lagi. Kemudian di bagian door trimnya ini punya kualitas material soft touch di berbagai bagian,
kemudian ada sentuhan wood panelnya dan sentuhan silver dan black pianonya. Fitur auto ini hanya hadir di kaca untuk driver saja, selebihnya tidak ada auto. Di sini ada tombol untuk pelipatan kaca spion secara elektrik, kemudian juga pengaturan kaca spionnya, tombol door lock, dan juga tombol child lock untuk power window. Door trimnya pun juga memiliki tempat penyimpanan cukup besar dan bisa ada tempat untuk cup holdernya. Di sini juga ada tempat penyimpanan lagi. Lanjut ke bagian tengah. Nah, modelnya di bagian tengahnya ini dia dilengkapi dengan sistem infotainment yang memiliki layar sentuh yang ukurannya cukup besar dan cukup komplit fiturnya. Mulai dari radio, kemudian juga ada Bluetooth, ada USB, ada iPhone, dan juga ada navigasi, dan juga ada HDMI, di mana di bagian depannya ini juga ada slotnya langsung nih untuk HDMI, USB, dan juga AUX di sini. Kemudian di bagian head unitnya sendiri ini pun dia juga sudah dilengkapi dengan Nano E untuk di bagian kontrol AC-nya. Jadi pengaturan Nano E-nya ini diatur melalui head unitnya. Untuk AC-nya sendiri bisa dibilang hampir full digital, tapi untuk pengaturan temperaturnya masih model analog, jadi masih model putar seperti ini. Dan dia sudah dilengkapi dengan dual climate control, jadi pengaturan temperatur antara sisi kiri dan kanan itu dapat diatur secara terpisah. Di sini juga memiliki pengaturan yang banyak sekali, dia ada fitur auto climate controlnya juga. Kemudian tombol blower, ada layarnya di bagian tengah, dan juga pengaturan arah anginnya. Di bagian tengah, di sisi kiri ini ada tombol untuk Econ Drive, jadi dia ada dua mode berkendara seperti saya bilang di bagian mesin tadi. Kemudian sudah dilengkapi dengan electric parking brake dan juga ada brake hold-nya. Dan ini tuas transmisinya modelnya sebenarnya konvensional banget ya, khas banget dari Honda sih, dan selalu posisinya di tengah seperti ini. Di bagian konsol tengah, tempat penyimpanan yang cukup banyak. Di sini ada soket 12 voltnya juga, kemudian ada dua buah cup holder, di bawah ada soket lagi 12 volt. Tempat penyimpanan yang sangat besar, dan juga ada armrest yang berlapis kulit yang sama persis seperti di bagian joknya. Di sini benar-benar banyak banget tempat penyimpanannya dan ukurannya sangat besar. Oke, di sisi kiri lacinya juga memiliki ukuran yang sangat besar. Jok sama persis sepertinya di bagian depan, dan audionya pun juga sudah terasa lumayan. Dia pun dilengkapi dengan tweeter di bagian pilar A yang menempel di bagian pintu. Kita lanjut bagian atas. Nah, untuk tipe Prestige ini, kerennya adalah dia sudah dilengkapi dengan panoramic roof. Jadi, terasa lega, terasa mewah, terasa menyenangkan lah menggunakan mobil ini. Karena rasanya naik kelas banget ya, mengingat sebenarnya mobil ini sendiri pun memiliki harga yang cukup lumayan. Oke, lanjut lagi ke bagian atasnya. Masih nih, untuk sun visor-nya dia dilengkapi dengan cermin, tapi tidak ada lampu penerangannya di bagian cermin. Karena di bagian tengah ini Anda juga mendapatkan masing-masing LED light untuk masing-masing sisi, dan lampu utamanya juga sudah LED. Di sini juga ada tempat penyimpanan untuk kacamatanya. Oke, kemudian fitur keselamatannya dia sudah dilengkapi dengan airbag di bagian pengemudi, penumpang, kemudian di pilar A ini ada curtain airbagnya hingga ke bagian belakang. Nah, sekarang saya duduk di baris keduanya nih dari Honda CR-V Turbo Prestige ini, dimana pada saat duduk di baris kedua ini, dan ini adalah posisi pengemudi saya dengan postur saya 165 cm, saya mendapatkan legroom yang terbilang cukup pas-pasan lah sebenarnya di belakang ini. Tapi perlu Anda ingat, karena jok baris keduanya ini ada fitur slidernya. Nah, fitur slidernya bisa kita mundurkan sejauh ini. Jadi Anda bisa lihat di sini, kalau kita mentokin ke paling belakang, Anda mendapatkan legroom yang sangat lega. Selain itu, headroomnya ya cukup memadai di sini karena mengingat mobil ini dilengkapi dengan panoramic roof. Dan posisi duduknya sendiri, posisinya terasa sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan jok baris pertama, membuat Anda pandangannya ini ke bagian depan terasa sangat lega, kemudian kaca sampingnya juga terasa lega di sini. Dan di bagian belakang ini sudut kemiringan sandarannya sendiri pun juga dapat diatur nih ya, karena ada talinya di sini untuk mengatur sudut kemiringan sandaran dan bisa direbahkan dengan posisi seperti ini. Dan rasanya pada saat duduk di belakang ini terasa sangat nyaman sekali dan bisa berselonjor. Kemudian di bagian belakang ini sebenarnya kualitas materialnya nyaris sama seperti di bagian depan, namun ada sedikit perbedaan, yaitu adalah di bagian atas door trimnya, karena dia tidak menggunakan material soft touch alias plastik untuk di bagian sisi atasnya. Tapi selebihnya ini semuanya sama persis dan juga ada sentuhan kayu dan warna silver seperti ini. Kemudian di bagian belakang tempat penyimpanan juga cukup banyak, ada backseat pocket, kemudian door pocket yang ukurannya nyaris mirip seperti di bagian depan, dan Anda juga mendapatkan armrest yang dimana armrestnya ini juga dilengkapi dengan dua buah cup holder.
Selain itu, di bagian jok baris kedua ini, kerennya kini CR-V sudah dilengkapi dengan dia ada AC double blowernya dan ada pengaturan untuk blower AC-nya. Jadi speed blower AC-nya dapat diatur, dan ini memang diperuntukkan untuk penumpang di baris kedua dan juga di baris ketiga. Karena CR-V generasi ini juga memiliki fokus kini untuk kenyamanan penumpang di baris ketiganya. Selain itu, AC juga tidak hanya di bagian atas, tapi juga ada di bagian konsol tengahnya yang menghadap ke belakang. Yang cukup disayangkan di sini adalah dia tidak dilengkapi dengan soket 12 volt untuk penumpang di baris keduanya. Nah, selain itu di bagian atas juga ada masing-masing ini mendapatkan reading light, dan keduanya pun sudah dilengkapi dengan lampu LED. Oke, mobil ini pun dilengkapi dengan slider yang seperti saya bilang tadi. Ini untuk mengakomodir penumpang yang duduk di jok baris ketiga. Nanti saya akan perlihatkan, sebelumnya kita majuin terlebih dahulu. Mungkin kita bagi setengahnya saja seperti ini, dan kita lihat seperti apa sih kenyamanannya duduk di jok baris ketiga. Oke, sekarang saya duduk di baris ketiga nih, dan pada saat melakukan akses ke baris ketiga ini, ternyata jok baris keduanya tuh belum dilengkapi dengan sistem one touch tumble. Jadi sistem pelipatannya ini ada 2 kali tarik tali, di mana di bagian sandaran, kemudian di bagian dudukannya. Jadi 2 kali baru dia terlipat secara sempurna untuk bisa mengakses ke baris ketiga. Dan pada saat duduk, di mana posisi jok baris keduanya ini adalah posisi slider terbagi 2, jadi masih nyaman untuk penumpang di baris kedua, dan sudut kemiringan sandarannya ini dalam posisi standar, tidak terlalu rebah. Postur saya 165 cm ini, kaki saya, dengkul saya ini menempel dengan bagian sandaran dari baris keduanya. Posisinya nggak nyaman sama sekali di sini, tidak cukup nyaman untuk melakukan perjalanan jauh. Tapi cukup dibuat nyaman adalah dia dilengkapi dengan headrest, serta sudut kemiringan sandaran baris ketiganya ini dapat dibuat rebah seperti ini. Cukup nyaman, tapi menurut saya untuk orang yang memiliki postur lebih tinggi dari saya di sini tidak nyaman. Bisa dibilang memang ini bukan pure 7-seater, tapi 5 plus 2-seater. Kemudian di bagian belakang, AC ini seperti saya bilang tadi, double blower membuat nyaman penumpang di baris ketiga. Kemudian ada cup holder di bagian sisi kanan dan juga sisi kiri, dan juga seat belt 3 titik untuk 2 orang penumpang di bagian belakang. Serta side curtain airbag-nya ini terus berlanjut hingga ke pilar bagian terbelakang seperti ini. Nah, jadi itulah Honda CR-V Turbo seperti ini. Sekarang kita akan ngebahas soal hal apa aja sih yang harus Anda perhatikan saat ingin membeli CR-V Turbo seperti ini. Yang pertama adalah Anda harus melakukan test drive, di mana mobil ini memiliki tenaga yang cukup besar, dan rasakan apakah tenaganya itu masih ada ataupun terasa mengempos. Mengingat mobil ini pun juga harus menggunakan BBM beroktan tinggi. Selain itu, yang kedua adalah rasakan juga pada saat Anda melakukan test drive, yaitu kaki-kaki di bagian depan. Mengingat mobil berpenggerak roda depan ini memiliki kerentanan rusaknya kaki-kaki di bagian depan dengan usia yang lebih pendek. Selain itu, rasakan juga di bagian transmisinya apakah perpindahannya terasa halus ataupun menjedak. Karena apabila hal tersebut terjadi, pergantian gigi yang menjedak, otomatis ada masalah di bagian transmisinya. Selain itu, operasikan juga fitur parking brake berkali-kali dan rasakan apakah fitur tersebut bekerja dengan normal atau tidak. Mengingat fitur ini sebenarnya cukup rentan rusak, dan apalagi kalau mobilnya pernah mengalami kebanjiran. Nah, jadi itulah Lexers hal-hal yang harus Anda perhatikan saat ingin membeli Honda CR-V Turbo seperti ini. Jangan lupa beli mobil bekas berkualitasnya di OLX Autos, karena Anda akan mendapatkan benefit 30 hari garansi mesin, garansi 7 hari uang kembali, serta gratis biaya perawatan sampai dengan 30.000 km atau 18 bulan terhitung semenjak tanggal pembelian. Dan apabila Anda ingin melakukan test drive tapi tidak dapat langsung hadir ke OLX Autos, Anda juga bisa menggunakan layanan home test drive. Terima kasih telah menonton video ini. Dadah!